Setelah menerima Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, dia ingin menyebarkan Injil. Temanku pengikut Tuhan dan memiliki kemanusiaan yang baik. Jadi aku bersaksi tentang pekerjaan baru Tuhan kepadanya. Tak disangka, temannya bersikeras pada gagasannya dan enggan menyelidiki. Aku masih petobat baru dan tak bisa mengatasi masalah temanku. Aku ingin saudari lain beri persekutuan tambahan, tapi dia menolak. Aku tak tahu harus bagaimana. Akhirnya, bagaimana mengandalkan Tuhan, membawa temannya kepada Tuhan? Musim gugur 2011, aku bertemu Fang Min, seorang warga desa. Dia punya kemanusiaan baik, murah hati, telah mempercayai Tuhan lebih dari 20 tahun, dan selalu ikut pertemuan. Dia orang yang sungguh percaya. Aku ingin mengajarkan Injil Tuhan yang Maha Kuasa kepadanya. Saat itu, aku hanya petobat baru dan kurang paham kebenaran. Jadi aku minta saudari Song Jae-in beri kesaksian pekerjaan Tuhan. Fang Min langsung putuskan menyelidiki pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Saat itu aku sangat bahagia. Tapi setelah saat itu, saat aku mengunjungi Fang Min, dia bilang tak ingin meneruskan investigasi. Oh, apa yang terjadi? Fang Min bilang, aku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, menurutku bagus. Jadi kuhubungi ibuku dan bilang kabar kembalinya Tuhan. Ibuku bilang, kau percaya kilat dari timur, dan aku dilarang mengikuti. Pengkhotbah kami sering bilang, firman dan pekerjaan Tuhan ada di Alkitab. Tak ada firman dan pekerjaannya di luar itu. Khotbah kilat dari timur menyimpang dari Alkitab, dan itu bukan kembalinya Tuhan. Banyak orang berpikir seperti itu. Benar. Lalu bagaimana kau mengatasi masalah itu? Iya. Aku lihat Fang Min ditipu ibunya. Jadi aku berkata, jika percaya firman dan pekerjaan Tuhan ada di Alkitab, dan tak ada di luar Alkitab, bukankah artinya Tuhan terbatas pada isi Alkitab? Apakah Tuhan tak bisa bekerja di luar Alkitab? Tak bisa mewartakan firman baru? Tuhan itu Sang Pencipta, sumber kehidupan. Dia Maha Kuasa dan bijaksana. Bisakah Alkitab mewakili keseluruhan Tuhan? Bagaimana bisa firman dan pekerjaannya hanya yang ada di Alkitab? Benar. Pekerjaan Tuhan selalu baru. Setiap pekerjaannya dibangun di atas pekerjaan sebelumnya. Pekerjaannya selalu lebih tinggi. Benar. Di zaman hukum Taurat, dia mengeluarkan hukum untuk menuntun manusia di bumi. Pada zaman kasih karunia, pekerjaannya beda dari zaman hukum Taurat. Dia melakukan pekerjaan penebusan berdasarkan pekerjaan di zaman hukum Taurat. Apakah pekerjaan baru ini ada di Perjanjian Lama? Tidak. Tidak. Mereka yang mengacu pada Perjanjian Lama tak menerima pekerjaan baru Tuhan Yesus dan semua disingkirkan Tuhan. Itu juga terjadi di akhir zaman. Melalui rencana penyelamatannya, dia buat penghakiman sesuai kebutuhan manusia untuk menghapus dosa manusia agar mereka ditahirkan. Jika kita ikuti jejak domba dan terima pekerjaan baru Tuhan, maka kita akan selamat dan masuk kerajaannya. Benar. Aku bilang, ibumu belum lihat firman baru Tuhan. Jadi dia mengatakan hal itu kepadamu. Selidiki itu dulu, jangan langsung memutuskan. Jika kau melewatkan kembalinya Tuhan, kau tak akan diselamatkan. Benar. Meski aku bicara banyak, dia tak mau mendengarkan. Aku ingin ajak saudari lain bersekutu, tapi Fang Min menolak, hanya aku. Dia juga bilang akan pulang kampung dan telah beli tiket kereta. Dia sangat terganggu dan terguncang. Jika pulang kampung, pendeta dan pengkhotbah akan lebih mengganggu dia. Benar, aku juga khawatir. Tapi Fang Min sudah putuskan, aku tak ada pilihan. Aku tahu, dia tak akan mau mendengarkanku, jadi aku harus pergi. Sampai di rumah, memikirkan kecilnya harapanku, berkhotbah ke Fang Min begitu dia di kampung, imanku menipis, dan merasa berkhotbah itu sulit. Perasaanku kacau.
Saat merasakan emosi negatif, aku ingat firman Tuhan. Pada zaman kasih karunia, Yesus berbelas kasihan dan penuh karunia. Jika satu domba hilang dari 100, dia akan tinggalkan yang 99 untuk cari yang hilang. Kalimat ini tak mewakili tindakan mekanis, juga bukan aturan, tapi menunjukkan maksud Tuhan menyelamatkan manusia, serta kasih-Nya yang dalam bagi mereka. Ini bukanlah cara untuk lakukan sesuatu, ini semacam watak, mentalitas. Amin. Firman Tuhan sangat menyentuh. Meski hanya 1 dari 100 domba tersesat, Tuhan akan abaikan 99 untuk mencari domba yang hilang. Keinginan Tuhan menyelamatkan manusia itu tulus. Tuhan tak ingin kehilangan yang tulus mempercayainya. Kasih Tuhan sangat besar. Benar. Merenungi firman-Nya, aku merasa malu. Demi selamatkan manusia yang rusak, Tuhan datang berinkarnasi ke bumi dan membayar harga. Berharap orang yang tulus percaya pada Tuhan akan menghadap Dia dan terima penyelamatannya. Namun saat ada kesulitan, aku mundur dan menjadi pasif, tak memikirkan keinginan Tuhan. Meski Fang Min ditipu dan memiliki gagasan religius, dia tulus percaya kepada Tuhan. Aku harus berusaha keras, membantunya memahami kebenaran dan kembali kepada Tuhan. Itu adalah tugasku. Benar. Aku jadi ingat firman Tuhan. Hati dan roh manusia berada di tangan Tuhan. Seluruh kehidupannya ada dalam pengamatan Tuhan. Entah kau percaya atau tidak, setiap dan segala hal, apakah hidup atau kematian, akan berganti, berubah, diperbarui, lenyap sesuai pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan memimpin segalanya. Amin. Firman Tuhan memberiku kepercayaan diri. Semuanya ada di tangan Tuhan, termasuk pikiran dan ide manusia. Di mata manusia, Fang Min itu terganggu, harus balik ke kampung, dan harapan mengajarkan Injil ke dia sangat tipis. Tapi Tuhan Maha Berdaulat. Jika Fang Min itu dombanya, dia akan mengerti suaranya. Benar. Aku hanya bisa berusaha keras, dan hingga akhir, aku tak boleh menyerah. Setelah menyadari ini, aku berdoa. Tuhan, Fang Min terganggu dan enggan menyelidiki. Aku mempercayakannya padamu. Jika dia dombamu, aku akan berusaha keras mengajarinya Injil. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu aku mengetahui Fang Min yakin keretanya berangkat jam 9 malam, tapi ternyata jam 9 pagi, jadi gagal pergi. Syukur kepada Tuhan. Kau bisa tetap mengajari dia Injil. Benar. Aku lihat hati dan jiwa manusia berada di tangan Tuhan. Semua dirancang dan diatur Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dalam hati. Aku makin yakin mengajari Fang Min. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku pergi menemui Fang Min. Melihatnya masih keras kepala, aku bacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Karena kita sedang mencari jejak langkah Tuhan, sudah seharusnya kita mencari kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan perkataan Tuhan. Karena dimanapun ada firman baru yang diucapkan Tuhan, suara Tuhan ada di sana, dan dimanapun ada jejak langkah Tuhan, perbuatan Tuhan ada di sana. Dimanapun ada pengungkapan Tuhan, di sanalah Tuhan menampakkan diri, dan dimanapun Tuhan menampakkan diri, di sanalah jalan, kebenaran, dan hidup ada. Dalam mencari jejak langkah Tuhan, engkau semua telah mengabaikan firman yang mengatakan bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya banyak orang, bahkan pada saat mereka menerima kebenaran, tidak percaya bahwa mereka telah menemukan jejak langkah Tuhan, apalagi mengakui penampakan Tuhan. Sungguh kesalahan yang sangat fatal.
penampakan Tuhan tidak dapat diselaraskan dengan gagasan manusia, terlebih lagi Tuhan tidak dapat menampakkan diri atas permintaan manusia. Tuhan membuat pilihan-pilihannya sendiri dan rencana-rencananya sendiri saat Dia melakukan pekerjaannya. Lagi pula, Dia memiliki tujuan-tujuan dan cara-caranya sendiri. Apapun pekerjaan yang dilakukannya, Dia tidak perlu membahasnya dengan manusia atau meminta nasihat manusia, apalagi memberitahu setiap orang mengenai pekerjaannya. Inilah watak Tuhan yang harus terlebih lagi dikenali oleh semua orang. Jika engkau ingin menyaksikan penampakan Tuhan, ingin mengikuti jejak langkah Tuhan, maka engkau harus terlebih dahulu meninggalkan gagasanmu sendiri. Engkau tidak boleh menuntut Tuhan melakukan ini atau itu, apalagi menempatkannya dalam batas-batasmu sendiri dan membatasinya dengan gagasanmu sendiri. Sebaliknya, engkau seharusnya menuntut dirimu sendiri tentang bagaimana engkau harus mencari jejak langkah Tuhan, bagaimana engkau harus menerima penampakan Tuhan, dan bagaimana engkau harus tunduk pada pekerjaan baru Tuhan. Inilah yang seharusnya manusia lakukan. Amin. Setelah baca firman Tuhan, aku bersekutu bersamanya. Jika ingin sambut kembalinya Tuhan, harus belajar melepas gagasan kita. Kau tahu, pemikiran Tuhan di luar jangkauan manusia. Tuhan tidak bekerja sesuai gagasan manusia. Benar. Kau mengira firman dan pekerjaannya ada di Alkitab, dan tak ada yang di luar Alkitab. Tapi apakah itu sesuai firman-Nya? Tidak. Lalu bukankah itu hanya gagasan manusia? Benar. Saat Tuhan Yesus datang bekerja, kaum Farisi tak melihat kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus. Justru meyakini perjanjian lama, berpikir firman Tuhan Yesus di luar jangkauan Alkitab. Itu dijadikan alasan mengutuk Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka melakukan dosa keji, menyalib Tuhan. Kita harus belajar dari gagalnya kaum Farisi. Iya. Pekerjaan Tuhan tak pernah terkekang oleh apapun, tidak juga Alkitab. Tuhan selalu mewartakan firman dan bekerja sesuai rencana pengelolaannya dan kebutuhan penyelamatan seluruh umat manusia. Iya. Jadi, penentuan apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali, kita tak bisa bertanya apakah firman dan pekerjaannya ada di luar Alkitab. Namun, kita harus mempertanyakan, apa Tuhan yang Maha Kuasa dapat selamatkan manusia? Karena Tuhan itu kebenaran, jalan, dan kehidupan, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Benar. Kau telah baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, mengakui kuasa firman Tuhan yang Maha Kuasa. Terlebih firman-Nya ungkap rencana pengelolaan selama 6.000 tahun, misteri Alkitab, siapa yang bisa masuk kerajaan surga dan tempat tujuan masa depan manusia. Tak ada yang tahu misteri kebenaran itu. Tuhan yang bisa ungkap. Benar. Tapi sebelum aku selesai, Fang Min menyela dan melarangku melanjutkan. Aku berpikir, apakah karena pemahamanku akan kebenaran masih kurang? Aku ingin Jia-yin bersekutu dengan Fang Min. Tapi Fang Min tak mau. Aku sangat khawatir. Aku belum cukup lama percaya kepada Tuhan. Fang Min sudah lama percaya, dan aku tak bisa mengatasi masalahnya. Saat hadapi kesulitan ini, ku ingin mundur. Aku berpikir, jika gagal, aku akan berhenti. Ini terlalu sulit. Aku jadi kesal. Di perjalanan pulang, aku sungguh tak termotivasi. Setelah itu, di pertemuan, saudara-saudari tahu keadaanku. Mereka membacakan aku firman Tuhan. Biar aku yang membacanya. Baiklah. Apa maksud kata iman? Iman adalah kepercayaan yang sejati dan hati yang tulus yang harus manusia miliki ketika mereka tak bisa melihat atau menyentuh, ketika pekerjaan Tuhan tak sesuai gagasan manusia dan di luar jangkauan manusia.
Inilah iman yang aku maksudkan. Manusia butuh iman selama masa sulit dan selama masa pemurnian, dan iman diikuti oleh pemurnian, keduanya tidak bisa terpisahkan. Bagaimanapun cara Tuhan bekerja, dan entah apa lingkunganmu, kau mampu mengejar kehidupan, cari kebenaran, dan pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan, punya pemahaman perbuatannya, bertindak sesuai kebenaran. Melakukan itu artinya punya iman sejati, menunjukkan bahwa dirimu belum kehilangan iman. Iman sejati berarti teguh, kejar kebenaran lewat pemurnian. Sungguh mengasihi Tuhan, tidak pernah meragukan dirinya, menerapkan kebenaran untuk memuaskannya, apapun yang dia lakukan, mencari kehendaknya untuk memperhatikannya. Amin. Setelah baca firman Tuhan, seorang saudari bersekutu. Jika kita pasif dan mundur saat ada kesulitan, itu karena kita tidak paham keinginan Tuhan. Tuhan mengizinkan kesulitan ini menghampiri kita, agar iman kita dapat disempurnakan dan agar kita bisa mendapat kebenaran dan bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Benar. Berkat baca firman Tuhan, aku menyadari terdapat kehendak baik Tuhan di setiap kesulitanku. Tuhan pakai ini untuk sempurnakan imanku, membantuku pahami kebenaran. Benar. Namun saat ada masalah, bukannya mengandalkan Tuhan untuk mengatasi gagasan Fang Min membawanya menghadap Tuhan, aku berniat mundur dan menyerah. Aku tidak ingin berusaha lebih keras, tak pikirkan kehendak Tuhan. Saat faktanya terungkap, aku sama sekali tak beriman. Tingkat pertumbuhanku kecil. Aku teringat firman Tuhan. Semakin manusia bekerja sama dan mengejar tuntutan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus juga. Itu benar, bekerja melalui kerjasama antar orang. Iya. Aku hanya perlu berusaha bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Fang Min telah lama jadi pengikut dan tahu Alkitab. Aku punya firman Tuhan yang maha kuasa. Firman Tuhan itu kebenaran, dapat mengatasi masalah manusia. Selama aku tulus mengandalkan Tuhan dan berkorban, Tuhan akan mencerahkannya. Setelah itu, aku cari orang yang paham kebenaran tentang gagasan Fang Min. Saudara-saudari bantu mencari firman Tuhan yang berkaitan. Lalu, aku datangi rumah Fang Min, membacakan firman Tuhan yang maha kuasa untuknya. Apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Bagaimanapun juga, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus dilakukan berdasarkan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika dia harus memelihara hari Sabat dan bertindak sesuai dengan perintah-perintah Perjanjian Lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah Perjanjian Lama? Jika Yesus menghormati Perjanjian Lama, mengapa dia menentang doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Jika engkau ingin melihat pekerjaan pada zaman hukum Taurat dan melihat bagaimana bangsa Israel mengikuti jalan Yahweh, engkau harus membaca Perjanjian Lama. Jika engkau ingin memahami pekerjaan pada zaman kasih karunia, engkau harus membaca Perjanjian Baru.
Tetapi bagaimana jika engkau ingin melihat pekerjaan pada akhir zaman? Engkau harus menerima kepemimpinan Tuhan pada zaman sekarang dan memasuki pekerjaan pada zaman ini, karena inilah pekerjaan yang baru itu, yang belum pernah tercatat dalam Alkitab. Pada zaman ini, Tuhan telah menjadi daging dan memilih orang-orang pilihan lainnya di Tiongkok. Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang ini. Dia melanjutkan pekerjaannya di bumi, melanjutkan pekerjaan yang dilakukannya dari zaman kasih karunia. Pekerjaan pada zaman sekarang adalah jalan yang belum pernah ditempuh oleh manusia dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Ini adalah pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inilah pekerjaan terbaru Tuhan di muka bumi. Jadi, pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya bukanlah sejarah, karena kini adalah kini dan belum menjadi masa lalu. Orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih baru di bumi dan di luar Israel. Pekerjaan ini telah terjadi di luar cakupan Israel dan di luar nubuatan para nabi. Ini adalah pekerjaan yang baru dan menakjubkan di luar nubuatan, dan pekerjaan yang lebih baru di luar Israel. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dipahami atau dibayangkan orang. Mungkinkah Alkitab memuat catatan-catatan yang jelas mengenai pekerjaan seperti ini? Siapakah yang bisa terlebih dahulu mencatat setiap bagian pekerjaan Tuhan zaman ini tanpa kelalaian? Siapa yang bisa mencatat pekerjaan yang lebih besar dan lebih bijaksana yang menentang tradisi ini dalam buku tua yang berjamur? Pekerjaan pada zaman ini bukanlah sejarah, dan karenanya jika engkau ingin menapaki jalan baru pada hari ini, engkau harus beranjak dari Alkitab. Engkau harus melangkah melampaui kitab-kitab nubuatan atau sejarah yang ada dalam Alkitab. Hanya dengan begitu engkau akan dapat menapaki jalan yang baru ini dengan benar. Hanya dengan begitu engkau akan bisa memasuki dunia baru dan pekerjaan yang baru tersebut. Amin. Setelah baca firman, aku berkata, karena firman Tuhan yang Maha Kuasa tak ada di Alkitab, kau tak mempercayainya. Ini membatasi Tuhan pada apa yang tertulis di Alkitab. Itu membatasinya. Benar. Tuhan atau Alkitab yang turun lebih dahulu? Apa Alkitab ada saat Tuhan ciptakan surga dan bumi? Abraham tak memiliki Alkitab. Dia tak mempercayai Tuhan berdasarkan Alkitab. Bisakah kita bilang Abraham tak percaya Tuhan? Harus dipahami, Alkitab hanya catatan pekerjaan Tuhan. Alkitab dibuat setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Benar. Saat Tuhan Yesus bekerja, tak ada perjanjian baru. Manusia hanya baca perjanjian lama. Tuhan Yesus bekerja sudah lama, sebelum perjanjian lama dan baru ada. Ini bukti pekerjaan Tuhan tercipta lebih dulu, baru Alkitab. Ini adalah fakta. Benar. Tuhan hadir dan bekerja di akhir zaman, firman dan pekerjaannya tak mungkin lebih dahulu tercatat di Alkitab. Benar, Tuhan Yesus bernubuat. Saat kembali di akhir zaman, dia akan mengungkap kebenaran dan membuka gulungan. Semua itu akan terwujud di akhir zaman. Mana mungkin itu sudah tercantum di Alkitab? Benar. Benar. Aku lalu melanjutkan. Jika ingin sambut Tuhan, kita harus melampaui Alkitab, mencari serta selidiki firman-Nya. Hanya itu cara untuk ikuti jejaknya. Benar. Setelah aku bersekutu dengan Fang Min, dia tampak sedikit lebih paham. Tapi dengan bingung bilang, firman Tuhan yang Maha Kuasa benar. Memang pekerjaan Tuhan datang mendahului Alkitab. Tuhan lebih agung dari Alkitab, aku tahu. Tapi aku sudah baca Alkitab cukup lama.
Aku tak bisa melepaskannya. Aku harus membaca Alkitab. Lalu Fang Min menanyaiku beberapa hal. Mendengarnya, aku jadi pusing. Entah aspek kebenaran apa yang harus kupakai untuk menjawabnya. Setelah pulang, aku berdoa, meminta bimbingan Tuhan, lalu ingin bersekutu dengan Fang Min lagi. Suatu hari, aku ke rumah Fang Min, melihat Alkitab terbuka dan buku Tuhan Yang Maha Kuasa dekat jendela. Aku sadar, meski Fang Min bilang tak bisa menerima, di dalam hatinya dia ingin selidiki pekerjaan baru Tuhan. Aku anggap ini sebagai harapan. Syukur kepada Tuhan, ini menunjukkan dia masih ingin mencari. Benar. Aku ingat Tuhan Yesus bilang, siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Selama manusia mencari, mereka akan dibimbing oleh Tuhan. Benar. Benar. Lalu, Fang Min jatuh sakit. Aku cuti kerja untuk merawatnya, membacakan firman untuknya. Bos melihat aku sering cuti, jadi dia sengaja menegurku. Awalnya, aku masih bisa menahan. Tak mengapa, meski menderita, selama Fang Min bisa menerima jalan yang benar. Namun setelah sering membacakan dia firman Tuhan, dia masih enggan menyelidiki. Saat itu, aku sedikit patah semangat. Aku merasa telah banyak berkorban, tapi dia menolakku. Berapa lama aku harus berusaha hingga dia menerimanya? Makin dipikirkan, makin aku putus asa, dan aku ingin berhenti. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Sadarkah kau akan beban yang kau pikul, akan amanatmu dan tanggung jawabmu? Di manakah rasa bermisimu itu? Bagaimana engkau akan melayani secara memadai sebagai seorang tuan di masa yang akan datang? Apakah kau punya rasa pertuanan yang kuat? Bagaimana kau akan jelaskan tentang Tuan atas segala sesuatu? Apakah itu penguasa atas semua makhluk hidup, segala sesuatu di dunia? Apa rencanamu untuk tahap pekerjaan berikutnya? Berapa banyak yang menantikanmu untuk jadi gembala mereka? Apakah tugasmu begitu berat? Mereka miskin, menyedihkan, buta, dan bingung. Meratap sedih dalam kegelapan. Di manakah jalan itu? Mereka merindukan terang seperti bintang jatuh untuk turun dan menghalau kekuatan kegelapan yang menindas manusia sejak sekian lama. Siapa sangka mereka rindu siang dan malam. Bahkan saat cahaya melintas cepat, orang-orang tersiksa ini tetap terkurung di penjara bawah tanah tanpa kebebasan. Kapankah mereka berhenti nangis? Yang mengerikan adalah kemalangan roh yang rapuh ini yang tidak pernah beristirahat. Sudah lama mereka terjebak oleh ikatan kejam dan sejarah yang membeku. Siapa yang telah dengar ratapan mereka? Siapa telah lihat kesengsaraan mereka? Pernahkah terpikir betapa sedih dan cemasnya Tuhan? Apa dia tega melihat manusia lugu ciptaannya menderita seperti itu? Manusia, bagaimanapun juga adalah korban yang telah diracuni. Meski manusia bertahan hidup, siapa yang tahu mereka telah lama diracuni oleh si iblis? Apakah kau lupa bahwa kau salah satu dari korban itu? Tidakkah kau bersedia berjuang demi kasihmu kepada Tuhan demi menyelamatkan mereka? Tidak bersediakah kau mencurahkan tenagamu untuk membalasnya yang mengasihi manusia seperti anaknya sendiri? Amin. Firman Tuhan ini sangat menginspirasi. Dengan membacanya, manusia termotivasi. Benar. Dari firman-Nya terasa keinginan kuat Tuhan. Bagi mereka yang hidup di bawah kuasa iblis dan belum menerima Tuhan, Tuhan merasa khawatir, berharap manusia dapat diselamatkan di akhir zaman. Ya. Sebagai yang terima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, tugasku mengajak mereka yang belum menerima Tuhan pergi ke rumah Tuhan agar bisa diselamatkan. Ini adalah kewajibanku pada sesama. Iya, Di zaman kasih karunia, banyak yang jadi martir saat menginjil
Dan akhirnya, Injil tersebar ke pelosok dunia, dikenal semua orang. Aku teringat Nuh membangun bahtera demi amanat Tuhan selama 120 tahun. Meskipun mendapat kesulitan, ejekan, dan fitnah, Nuh tak menyerah. Akhirnya dia penuhi amanat Tuhan dan mendapat persetujuan Tuhan. Iman Nuh terhadap Tuhan sangat kuat. Benar. Meski dapat kesulitan saat mengajar Injil, menahan penderitaan, situasiku sepele dibanding risiko para orang suci. Aku teringat saat mereka mengajariku Injil, aku juga berulang kali menolak. Mereka harus berusaha keras sebelum aku menerima. Kini saat dengan Fang Min, kenapa tak bisa tunjukkan kasih? Fang Min belum paham kebenaran dan terikat gagasan agama. Jadi bukankah wajar jika dia melawan? Aku tak bisa menyerah hanya karena itu. Begitu menyadarinya, aku sangat menyesal lalu bersumpah. Apapun kesulitan yang kutemui saat mengajarkan Injil, aku akan berusaha keras untuk bekerja sama. Itu adalah kewajiban dan tugasku. Syukur kepada Tuhan, begitu paham keinginannya, kau akan percaya diri. Benar. Iya. Lalu, aku terus merawat Fang Min dan membacakan firman. Lalu dia berkata, melalui firman Tuhan yang kau bacakan, aku paham. Orang jangan membatasi Tuhan dengan Alkitab. Pekerjaan Tuhan selalu baru, tak pernah usang, dan Alkitab menuliskan itu. Jika Tuhan kembali dan melakukan seperti yang di Alkitab, maka pekerjaan Tuhan akan berulang. Benar. Maknanya akan hilang. Iya. Saat Tuhan lakukan pekerjaan baru di luar Alkitab, manusia menjalani penghakiman dan ditahirkan. Setelah terima penebusan Tuhan Yesus, barulah bisa diselamatkan. Jika masih yakini pekerjaan lama Tuhan, meski baca Alkitab, tak akan pernah dapat kebenaran. Aku harus ikuti dan terima keselamatan Tuhan di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Saat melihat Fang Min menerima, aku sangat bahagia. Aku juga melihat domba Tuhan mendengarkan suaranya. Terlepas dari gangguan iblis atau gagasan mereka, akhirnya mereka terima kebenaran dan juga Tuhan. Iya. Lalu, Fang Min proaktif baca firman Tuhan secara tekun. Dan kesehatannya perlahan membaik. Syukur kepada Tuhan. Jia Yin bersekutu dengan Fang Min, membahas kesulitannya. Dan Fang Min menjadi yakin tentang pekerjaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dia juga bilang, saat kau bacakan firman Tuhan, meski tampak mengabaikanmu, aku merasa firman Tuhan yang Maha Kuasa menyimpan kebenaran. Tapi tak berani menerimanya, takut salah. Kini aku paham dan bersedia menerima. Syukur kepada Tuhan. Melihat Fang Min percaya pekerjaan Tuhan membuatku bahagia, sekaligus terharu. Tuhan telah menentukan kapan orang akan kembali ke rumah Tuhan. Selama mengandalkan Tuhan, kita dapat melihat perbuatannya. Syukur kepada Tuhan. Lalu, Fang Min menawarkan diri, mengajari teman dan kerabatnya Injil. Setelah dia bekerja sama, 14 orang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Hebat. Benar. Melalui pengalaman menginjil, aku menyaksikan perbuatan Tuhan. Di masa itu, meski ada banyak kesulitan, terkadang merasa lemah, aku merasakan ini cara Tuhan menyempurnakan iman dan kasih-Ku, serta membekali diri dengan kebenaran. Aku juga paham mengandalkan Tuhan adalah kebijaksanaan terbaik. Bagus. Kini aku makin yakin mengajarkan Injil. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.